Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita sekarang masuk pasal yang kedua, yaitu rahatul qalb wal badan fi ta'atillah. Ketenangan jiwa dan raga ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat kebahagiaan yang hanya bisa didapatkan bagi hamba-hamba Allah yang mentauhidkannya. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya hati kita tidak akan bisa tetap tenang kecuali jika kita menjadikan hati kita tertuju kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati itu bisa tentram. Dan di antara zikrullah yang paling agung adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala di depan mata kita tatkala kita hendak melakukan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tidaklah setiap amalan soleh yang kita amalkan melainkan hanya kepada Allah lah tujuan akhirnya. Sungguh mustahil seorang hamba melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, kemudian tujuan akhirnya berakhir kepada dua pencipta. Sebagaimana halnya mustahil seorang hamba ia bermula dari dua pencipta sekaligus. Maka barang siapa yang tujuan akhir daripada ketaatannya dan juga kecintaannya dan juga harapannya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang tujuan akhir daripada ketaatan dan harapan dan kecintaannya kepada selain Allah, yang apa yang ia amalkan akan lenyap dan sia-sia selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh setiap hamba pastilah akan dibebankan dengan ujian dan juga dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Yang dimana di kitab ini Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dengan istilah ahkamul awamir dan ahkamun nawazil. Al-awamir artinya adalah melaksanakan perintah. Adapun nawazil artinya adalah bersabar tatkala ditimpa musibah. Maka seorang hamba tatkala ia melaksanakan perintah Allah, maka ia sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang hamba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia sangat membutuhkan dengan kasih sayang Allah, atau yang di sini yang disebut dengan al-lutf, kasih sayang. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa semakin besar ketaatan seorang hamba di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula ia mendapatkan al-lutf atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba ia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik secara zahir dan batinnya, maka ia akan mendapatkan al-lutf atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batinnya juga tatkala ditimpa musibah. Namun apabila seorang hamba ia melaksanakan perintah Allah hanya secara zahirnya saja,
tidak secara batinnya, ia sholat secara zahirnya benar, namun ia riya misalkan. Ia sedekah, namun ia ingin dipandang oleh orang-orang lain, tidak karena Allah, secara batinnya tidak benar, maka ia hanya mendapatkan lutfnya dari Allah, kasih sayang Allah, hanya secara zahirnya saja, namun tidak secara batinnya. Ia tidak akan mendapatkan lutful batin atau kasih sayang batin secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah yang dimaksud dengan lutful batin itu atau kasih sayang batin? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya lutful batin adalah segala sesuatu yang menjadikan hati seorang hamba tenang dan tentram tatkala ia ditimpa musibah. Maka hilanglah gundah gulana, kesedihan dan kegelisahan yang ada pada hatinya. Dikarenakan ia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita ini seorang hamba. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, hakikat seorang hamba adalah mengikuti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Seorang hamba maka hakikatnya mengikuti apa yang diinginkan oleh tuannya. Dan kita ini adalah hamba Allah. Maka sepantasnya kita mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ia murka dengan ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan pada dirinya, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya bala, musibah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Maka barang siapa yang dia ridha dengan ketetapan Allah, dengan musibah yang Allah berikan padanya, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ia murka dengan ketetapan Allah, maka baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang dimaksud dengan lutful batin atau kasih sayang batin. Yang dimana ini lutful batin ini adalah buah dari muamalah kita kepada Allah secara batin. Dan besarnya lutful batin ini ditentukan dengan besarnya keikhlasan kita kepada Allah. Tatkala kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita ikhlas, maka semakin besar pula lutful batin yang Allah berikan kepada kita. Allah akan hilangkan gundah gulana, Allah akan hilangkan kesedihan tatkala kita ditimpa musibah. Adapun apabila tatkala kita melaksanakan perintah Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin berkurang keikhlasan kita, maka semakin berkurang pula lutful batin yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan ketaatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.